Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai data panel dinamis untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah ekonometri kelanjutan. Anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Zahra Rahmatullaili dan teman saya Fenty Wurniasi, Tari Yulia Tilova, dan Amalia Mutia Izazi. Di video kali ini, kita akan membahas 5 poin utama. Yang pertama, pengantar data panel dinamis. Yang kedua, generalized method of moments. Selanjutnya, first generalized method of moments. Lalu yang keempat, sistem generalized method of moments. Dan yang terakhir, kriteria menentukan model terbaik. Metode regresi data panel dinamis adalah suatu penerapan metode terhadap kedinamisan pada suatu data sekarang dan mempunyai hubungan pada data sebelumnya. Biasanya, metode ini digunakan pada ilmu ekonomi yang bervariabel dinamis. Metode ini terdapat lag dari variabel dependen yang berfungsi untuk menjadikan variabel tersebut sebagai variabel independennya. Dalam artiannya sendiri, dinamis adalah suatu nilai dari variabel yang dipengaruhi oleh nilai variabel lain dengan waktu sekarang yang memiliki hubungan juga dengan waktu lampau menurut Arellano dan Bohm. Dalam regresi data panel dinamis, ketika variabel dependen pada waktu sebelumnya juga merupakan fungsi dari efek individu yang tidak teramati, sehingga pendugaan dengan ordinary least square atau OLS akan menghasilkan estimasi bias yang tidak konsisten. Untuk memperoleh estimasi yang konsisten dalam regresi data panel dinamis, pendekatan yang umum digunakan adalah dynamic panel data atau generalized method of moments. Metode ini memperhitungkan efek individu yang tidak teramati dan memperbaiki bias yang disebabkan oleh korelasi simultan antara variabel dependen pada waktu sekarang dan waktu sebelumnya. Yang selanjutnya mengenai metode GMM atau Generalized Method of Moments. Jadi, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Hansen pada tahun 1982, di mana metode ini sangat berguna untuk ekonometrika dan juga statistika yang dapat menaksir parameter dari data yang disajikan dalam sebuah model. Nah, pendekatan method of moments ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah inkonsistensi pada data panel dinamis. Kemudian pada tahun 1991, Arellano dan Bohm juga menyarankan metode ini untuk digunakan dalam mengatasi masalah pada data panel dinamis. Nah, apa sih alasan yang mendasarinya? Jadi ada dua alasan. Yang pertama, GMM merupakan common estimator dan memberikan kerangka yang lebih sederhana untuk perbandingan dan penilaian. Yang kedua, GMM memberikan alternatif yang sederhana terhadap estimator lainnya, terutama untuk maksimum likelihood. Dalam penggunaannya, metode GMM ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihannya, metode GMM lebih fleksibel digunakan karena hanya memerlukan beberapa asumsi saja yang disebut dengan moment condition. Selain itu, dapat mengatasi kekurangan pada model estimasi lainnya. Nah, lalu untuk kekurangan, metode GMM ini bersifat asymptotically efisien untuk ukuran sampel yang lebih besar dan kurang efisien jika diterapkan pada ukuran sampel yang lebih kecil atau terbatas. Selain itu, seringkali tidak semua aplikasi mendukung model ini dalam perangkat tersebut, sehingga diperlukan software yang benar-benar mampu menjalankan metode ini di aplikasinya. CSGMM merupakan singkatan dari System Generalized Method of Moment. Metode estimasi System Generalized Method of Moment dari Brandon-Bowl digunakan untuk mengestimasi sistem persamaan dengan cara kombinasi antara moment first difference dengan moment condition level. SCSGMM adalah salah satu variasi dari metode GMM yang digunakan untuk mengestimasi parameter dalam model ekonometrik pada level sistem. Metode ini memanfaatkan momen kondisi dari beberapa persamaan simultan yang membentuk sistem model ekonometri. Rumus untuk SCSGMM atau System Generalized Method of Moment bervariasi tergantung pada konteks dan spesifikasi model ekonometrik yang digunakan. Namun, secara umum, rumus SCSGMM dapat dinyatakan pada poin presentasi di atas. Dengan menggunakan rumus SCSGMM, kita bisa mendapatkan nilai-nilai penting dalam model ekonomi kita. Ini membantu kita memahami hubungan antara faktor yang mempengaruhi ekonomi dan membuat keputusan yang lebih baik.
ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada SES GMM ini. Pertama, kelebihannya adalah memungkinkan estimasi parameter yang konsisten dan efisien dalam model ekonometrik yang melibatkan persamaan simultan. Kedua, dapat mengatasi masalah endogenitas yang mungkin terjadi dalam analisis ekonometrik. Ketiga, memperhitungkan momen kondisi dari beberapa persamaan simultan yang memungkinkan penggunaan informasi yang lebih luas dalam proses estimasi. Nah, kekurangannya yang pertama ada membutuhkan spesifikasi yang tepat dan benar dari model ekonometrik yang melibatkan persamaan simultan. Kedua, membutuhkan jumlah momen kondisi yang memadai untuk mengestimasi parameter dengan akurat. Ketiga, komputasi SES GMM dapat kompleks dan membutuhkan perhatian khusus dalam pemilihan instrumen dan pengelolaan momen kondisi. Nah, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari SES GMM atau System Generalized Method of Moment. Nah, selanjutnya ada untuk menemukan model terbaik yang memadai validitas yang bertujuan untuk menguji sejauh mana model yang diestimasi cocok dengan data yang diamati. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah model memberikan hasil yang dapat diterima secara statistik. Nah, uji validitas juga sering melibatkan pengujian hipotesis nol bahwa model diestimasi cocok dengan data. Nah, tidak ada rumus khusus untuk uji validitas karena metode yang digunakan dapat bervariasi pada jenis model yang digunakan dan konteks analisis. Kelebihan uji validitas ada yang memberikan evaluasi kualitatif terhadap sejauh mana model yang diestimasi cocok. Yang kedua, dapat memberikan indikasi apakah model tersebut secara statistik signifikan. Nah, dari kelebihannya dan selanjutnya ada kekurangan dong. Nah, kekurangannya yaitu uji validitas tidak memberikan ukuran kuantitatif yang jelas tentang seberapa baik model tersebut cocok dengan data. Kedua, uji validitas tidak memberikan informasi tentang kualitas prediksi model tersebut. Nah, selanjutnya ada uji kekonsistenan. Uji kekonsistenan digunakan untuk menguji apakah estimasi model cenderung mendekati nilai parameter sejati ketika ukuran sampel meningkat. Dalam model yang konsisten, estimasi parameter akan mendekati nilai sejati seiring dengan peningkatan ukuran sampel. Tidak ada rumus khusus untuk uji kekonsistenan. Uji kekonsistenan biasanya melibatkan perbandingan antara estimasi parameter dari sampel yang berbeda. Nah, kelebihan dari uji kekonsistenan ini nih menunjukkan sejauh mana estimasi model stabil dan mendekati nilai sejati ketika ukuran sampel meningkat dan memungkinkan evaluasi kualitatif terhadap keandalan dan konsistensi estimasi model. Nah, kekurangannya tidak memberikan ukuran kuantitatif yang jelas tentang seberapa konsisten estimasi model tersebut. Nah, dan bergantung pada asumsi yang kuat tentang distribusi dan sifat data. Nah, menemukan model terbaik yang terakhir nih ada uji ketidakbiasaan. Uji ketidakbiasaan digunakan untuk menguji apakah estimasi model mengalami bias sistematis. Tujuannya juga dari uji ini untuk memastikan bahwa estimasi parameter tidak terdistorsi atau cenderung terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tidak ada rumus khusus juga untuk uji ketidakbiasaan. Uji ini melibatkan perbandingan antara estimasi parameter dengan nilai sejati atau dengan hasil estimasi dari model yang lebih kompleks. Kelebihan dari uji ketidakbiasaan ini yaitu membantu mengidentifikasi apakah estimasi parameter terdistorsi atau memiliki bias sistematis dan memberikan evaluasi kualitatif terhadap keakuratan estimasi model. Nah, kekurangannya tidak memberikan ukuran kuantitatif yang jelas tentang besarnya bias dalam estimasi model tersebut dan bergantung pada asumsi yang kuat tentang distribusi dan sifat data. Baiklah, untuk tahap selanjutnya yaitu demonstrasi menggunakan software Stata. Sebelumnya kita akan melihat dulu studi kasus di sini, eee, yaitu untuk menganalisis berefek pada keputusan struktural modal perbankan di Indonesia dengan metode Generalized Method of Moment. Nah, data cross-section itu sendiri yaitu terdiri dari 17 bank. Lalu untuk data time series-nya yaitu berupa data tahunan dari tahun 2011 sampai 2020. Nah, untuk variabel dependennya yaitu ada satu, keputusan struktur modal atau DER, lalu ada variabel dependen ada sekitar 7 yaitu ada PIR,
ROE, LDR, size struktural aktiva, atau tank, GDP, dan juga BI rate. Nah, langsung aja untuk olah datanya, tahap pertama, yaitu impor data. Datanya itu menggunakan impor data ke Stata. Lalu yang kedua, kita mengubah tipe datanya, kalau misalnya datanya masih string, lalu kita mengubah datanya menjadi data panel. Oke, kita langsung saja berpindah ke aplikasi Statanya. Setelah kita buka aplikasi Statanya, di sini sudah terlihat kita menggunakan Stata 15. Nah, untuk tahap pertama kita memasukkan data. Memasukkan data berarti kita ke data editor. Ke data editor, lalu kita buka untuk kita lihat dulu datanya di Excel. Karena tadi saya sudah menyiapkan Excel datanya, yaitu di sini. Nah, kita copy saja semua datanya ke data editor. Yang di-copy, lalu pindahkan ke datanya, yaitu di data. Oke, nah di sini terlihat datanya masih ada yang berwarna merah, itu berarti datanya masih string. Lalu apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus encode data ini sampai dia tidak string lagi. Caranya yaitu dengan memasukkan komen encode nama variabel lama yaitu sampel, kita generate dengan nama variabel baru pakai bank. Oke, kita lihat di data awalnya apakah di sini sudah menjadi terbarukan. Oke, di sini datanya sudah berwarna biru. Jadi artinya data ini sudah bisa kita gunakan. Nah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya yaitu kita mengubah data ini menjadi data panel dengan cara xtset nama variabelnya yaitu bank, lalu tahun. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dia sudah menjadi data variabel panel dengan strongly balanced. Selanjutnya, setelah menjadi data panel, apa yang harus kita lakukan? Di sini, untuk kita akan melakukan identifikasi model FDGMM. Untuk identifikasi ini, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa melakukan uji validitas. Tapi sebelum itu kita harus identifikasi dulu model FDGMM-nya. Caranya yaitu dengan pilih statistik, lalu pilih logit, pilih dynamic panel data atau DPD, pilih yang Arellano bound estimation yang pertama. Setelah itu, kita bisa memasukkan variabel dependennya. Yang pertama ada dir, lalu variabel independennya. Ada peer, ROE, LDR, size, tank, GDP, dan juga BI rate. Semuanya. Oke, kita okekan saja. Langsung diokekan. Tunggu sebentar sampai muncul hasil. Nah, di sini sudah muncul hasil perhitungan dari model FDGMM-nya. Untuk langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah yaitu uji validitas. Nah, atau uji sargan. Uji validitas ini asumsinya jika misalnya untuk H0 berarti tidak ada masalah validitas, artinya instrumennya sudah valid. Sedangkan kalau untuk H1 ada masalah pada validitasnya, artinya instrumen tidak valid. Nah, gimana kita bisa melihat
Kevalidan data ini yaitu dari nilai probabilitasnya. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, artinya datanya tidak valid. Sedangkan kalau misalnya besar daripada 0,05, maka bisa dibilang terima H0 atau datanya sudah valid. Mari kita cobakan langsung di datanya. Dengan memasukkan komen Estat Sargan. Nah, di sini terlihat untuk probabilitasnya yaitu bernilai 0,0006. Artinya tidak besar daripada 0,05. Dan model ini bisa dibilang tidak valid dan tolak H0. Selanjutnya yaitu melakukan uji konsistensi. Nah, untuk uji konsistensi ini, asumsinya sebelum uji konsistensi ada yang harus kita lakukan dulu, yaitu merobus data. Tapi untuk uji konsistensi ini atau uji Arellano-Bound ini, asumsinya tetap sama jika probabilitas itu kurang daripada 0,05, yang kita lihat pada M2 atau ordo keduanya, maka bisa dibilang tidak konsisten modelnya. Sedangkan kalau nilai probabilitasnya tuh besar daripada 0,05 pada ordo keduanya, maka modelnya sudah konsisten. Maka ayo kita lakukan langsung di statanya. Kita langsung Estat Abon. Nah, dan tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak sesuai nih error correction-nya. Correction error-nya tidak bisa kalau misalnya dengan menggunakan GMM langsung gitu. Jadi kita harus merobus dulu model ini dengan cara kita pilih lagi longitudinal panel data ke DPD lagi, lalu pilih Arellano-Bound yang pertama. Nah, yang kita ubah di sini yaitu di bagian SE robusnya. Pindahkan ke bagian robust. Lalu oke. Setelah muncul, kita bisa langsung Estat Abon. Nah, terlihat di sini pada lihat nilai yang 0,85661 ini artinya sudah besar daripada 0,05 dan model ini bisa dibilang sudah konsisten karena itu asumsinya sudah terpenuhi dan terima H0. Dan terlihat H0 no autocorrelation. Selain dari uji konsistensi pada model FDGMM ini, kita bisa melihat pengaruh jangka pendek variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang berpengaruh secara signifikan di sini bisa terlihat yang nilainya kurang daripada 0,05, yaitu nilai koefisiennya ini. Nilai koefisien dari variabel independen yang pir itu sudah signifikan, ROE juga sudah signifikan, lalu ada tank juga sudah signifikan. Jadi pada jangka pendek variabel pir, ROE dan juga tank itu akan berpengaruh positif, akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel DER gitu, atau terhadap keputusan struktur modalnya. Nah, untuk selanjutnya, yang akan kita lakukan yaitu uji ketidakbiasan. Uji ketidakbiasan ini bisa dilihat dengan membandingkan nilai koefisien lag pertama pada model FDGMM, PEM, dan juga PLS. Nah, kalau misalnya dibilang dia bias itu kapan sih? Nah, ayo kita coba untuk melihatnya di stata. Yang pertama, kita estimate store dulu model FDGMM ini. Lalu kita munculkan model PEM-nya dengan cara comment extract, masukkan semua variabelnya, yaitu variabel variabel dependen dulu, yaitu DER, dan juga leg pertama dari variabel dependennya, DER, leg pertama, lalu masukkan semua
variabel independennya. Nah, lalu kita langsung pada yang Nah, kita langsung fix FE. Oke. Nah, sudah muncul di sini untuk model FEM-nya. Nah, kita estimate store lagi menjadi FEM. FEM itu apa? Yaitu Fixed Effect Model. Nah, selanjutnya kita munculkan lagi model PLS, yaitu dengan regress biasa, PLS biasa, dengan menghilangkan FE-nya. Nah, sudah muncul juga. Di sini kita estimate store lagi sebagai PLS. Lalu, bagaimana cara membandingkannya? Yaitu kita dengan memunculkan tabelnya, biar gampang. Estimate table, FEM, FDGMM, dan juga PLS. Start, sampel. Oke, kita lihat di sini. Nah, sudah muncul yang kita lihat adalah nilai dari ini. Nilai dari koefisien leg pertama dan dibandingkan gitu. Kalau misalnya untuk dikatakan tidak model itu tidak bias, maka nilai F3MM ini yang di tengah itu harus di antara nilai FEM dan juga PLS. Di sini nilai FEM yaitu nilai koefisiennya 0,6, F3MM 0,3, sedangkan PLS 0,8. Arti F3MM ini belum memenuhi belum nilai tengah gitu, belum di tengah-tengah antara nilai FEM dan PLS. Dan kita bisa menyimpulkan kalau model ini belum memenuhi uji ketidakbiasan atau bisa dibilang terjadi bias. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita akan melanjutkan bukan menggunakan FDGMM lagi, tapi kita akan menggunakan SysGMM atau sistem GMM. Nah, untuk langkah selanjutnya kan identifikasi model SysGMM. Bagaimana sih identifikasi apakah yang akan dilakukan? Sebenarnya sama saja seperti pada FDGMM, perbedaannya cuma sedikit saja, yaitu kita balik lagi ke statistik, longitudinal panel data, lalu ke DPD. Nah, di sini perbedaannya kita memakai Arellano-Bond yang kedua, Arellano-Buffer atau Bundle Bond Estimation. Pada untuk variabelnya itu sama saja, masukkan semua variabel independennya dan variabel dependennya. Lalu oke. Nah, setelah muncul modelnya, kita uji konsistensi seperti tadi, yaitu Estad-Sargan. Nah, terlihat walaupun pada model SysGMM ini nilai dari probabilitasnya masih kecil daripada 0,05, jadi model ini masih belum memenuhi uji validitas gitu, belum valid. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan uji konsistensi. Untuk uji konsistensi ini kita robust dulu karena tadi sudah dibilang tadi tidak bisa kalau misalnya tidak dirobust gitu. Karena error correction-nya tidak sesuai. Nah, kita gunakan lagi Estat Abon untuk uji konsistensi. Nah, nilai dari probabilitasnya pada ordo kedua ini terlihat 0,7591, berarti model ini sudah memenuhi uji konsistensi atau sudah konsisten dan terima H0. Selanjutnya apa yang akan dilakukan? Kita save dulu untuk model SysGMM ini, estimate store SysGMM, karena kita akan melakukan selanjutnya yaitu uji kebiasan.
dan juga FEM. Nah, setelah di estimate store, lalu kita caranya seperti tadi, yaitu memunculkan tabelnya. Nah, di sini tinggal menambahkan sysGMM. Nah, bisa kita lihat di sini untuk nilai koefisien leg pertama ini yang diperhatikan yaitu antara FEM, sysGMM, dan juga PLS gitu. FDGMM tidak dilihat lagi. Nah, terlihat di sini nilai FEM itu 0,61. Nilai sysGMM itu 0,68. Sedangkan koefisien PLS itu 0,84. Sehingga nilai sysGMM ini sudah di tengah-tengah antara FEM dan PLS. Dan model ini bisa sudah memenuhi uji ketidakbiasan atau bisa dibilang tidak terjadi bias. Nah, lalu kalau seperti ini, berarti model ini sudah model terbaik daripada model FDGMM sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya di data panel dinamis ini, kita juga bisa melihat beberapa hal, yaitu yang pertama, kita bisa melihat konvergensi gitu. Konvergensi itu merupakan gunanya untuk melihat seberapa cepat kesenjangan antara bank itu akan berkurang gitu. Misalnya ada terjadi kesenjangan antara bank-bank yang tadi sudah digunakan data-datanya, yaitu ada 17 bank, itu seberapa cepat sih kesenjangannya akan berkurang. Nah, itu bisa dilihat dengan caranya itu dengan memasukkan komen di tatanya, yaitu display min log dari nilai koefisien sysGMM-nya. Teman-teman. Nah, nilai koefisien sysGMM-nya. Nah, muncullah di sini yaitu 3785. Artinya itu dari nilai display minlog ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesenjangan setiap bank pada keputusan struktur modal akan berkurang sebesar 37% setiap tahunnya gitu. Nah, selanjutnya setelah melihat konvergensi, kita juga bisa melihat uji pengaruh jangka panjang. Tadi pada model sysGMM ini, kita kan sudah melihat model jangka pendeknya. Ini adalah model jangka pendeknya. Pada jangka pendek yang kita lihat di sini, variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependennya ada PIR, LDR, dan juga ya cuman itu aja. Ada PIR dan juga LDR. Jadi beda ya sama yang model FDGMM. Jadi yang berpengaruh secara signifikan itu cuman ada 2 variabel saja. Lalu bagaimana sih kalau misalnya melihat pengaruh jangka panjang gitu. Tadi itu pengaruh jangka pendek. Caranya yaitu dengan memasukkan komen. Nah, ini tuh komennya emang agak ribet ya. Artinya di komen ini kita tuh dalam jangka panjang kita tuh mengakumulasi pengaruh-pengaruh jangka pendek pada setiap periode dengan membaginya dengan koefisien lag variabel dependennya gitu. Di sini ada variabel independennya yaitu PIR, jadi kita ubah aja variabel independennya, sedangkan pembaginya tetaplah variabel dependennya gitu. Oke, kita langsung aja. Oke, sepertinya terjadi kesalahan untuk komennya. Kita ulang lagi. Nah, sudah muncul di sini pengaruh jangka panjangnya bisa kita lihat emang ada agak berubah tadi jangka panjang dan jangka pendek. Tadi pada jangka pendek
Yang berpengaruh ada mulai dari Peer, Rowe, dan yang lain-lain. Sedangkan di sini yang secara signifikan berpengaruh itu ada variabel LDR atau yang ketiga ini 0,015, lalu yang keempat ada 0,052 yaitu ada size atau ukuran perusahaan, lalu yang terakhir adalah variabel tank atau struktur aktiva. Nah, jadi disimpulkan bahwa dalam jangka panjang, variabel likuiditas, ukuran perusahaan, dan struktur aktiva akan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan struktural modal. Sedangkan variabelnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan struktur modal. Mungkin itu untuk bagian yang bisa saya sampaikan untuk bagian olah datanya. Sekian, terima kasih. Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan dari olah data menggunakan stata dengan metode GMM, maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam jangka panjang, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan struktur modal perbankan di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2020 adalah likuiditas, ukuran perusahaan, dan juga struktur aktiva. Cukup sekian materi mengenai data panel dinamis dan olah data yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat, dapat teman-teman gunakan dalam pengolahan data panel dinamis dan juga untuk pembelajaran ekonometrika lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.